Halo teman-teman, kali ini di hadapan saya sudah ada salah satu small dub lagi, yaitu keluaran dari Hidis AP80 Pro. Nanti kita akan unboxing, kita juga akan melakukan perbandingan dengan small dub lain yang saya punya. Stay tune terus, jangan lupa like dan subscribe channel saya, check it out. Halo guys, jadi di sini kita ada Hidis AP80 Pro, yaitu small dub keluaran dari Hidis ya guys. Jadi waktu itu saya kilaf ya guys, karena ada diskon Black Friday, dimana toko-toko online masih menjual dengan harga sekitar 2,8 juta. Ini saya dapat di harga 1,9, jadi memang lumayan diskonnya guys pada saat promo-promo di hari-hari tertentu. Oke, nggak pakai lama, kita akan do unboxingnya dulu. Jadi untuk kemasan depannya standar aja ya, di samping kanan kirinya nggak ada. Di belakangnya dia hanya ada spek singkat tentang device-nya tersebut dalam berbagai bahasa. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Rusia, kayaknya ada bahasa Mandarin dan segala macamnya. Oke, nggak pakai lama, kita akan unboxing sekarang. Kita buka dulu kemasan plastiknya. Very simple ininya kemasannya guys. Oke, nanti kita akan juga bandingin gimana kualitasnya dengan small dub lain yang saya punya, yaitu di koleksi saya masih ada Hibi R2 dan juga ada Sunlink Q1. Oke, ini ada Hidis AP80 Pro, siap guys. Dadah. Ini adalah unit dari Hidis AP80 Pro nya. Kecil ya guys, ukuran genggaman tangan. Kita singkirin dulu. Kita lihat paket pembelian isinya apa aja. Oke, di sini ada serial number-nya ya guys. Kartu garansinya juga. Kita dapat dua kabel, yang satu micro USB ke Type C. Yang ini adalah USB Type A ke Type C untuk kabel chargernya, jadi kita ada dapat dua. Nah, kita juga dapat silicone case ya, silicone soft case dengan ada logo Hidisnya di belakang dan ada tulisan AP80 Pro. Nice touch, jadi kita nggak perlu pusing lagi nyari case untuk dub kita. Nah, ini juga dia ada kasih buku manual ya guys, jadi dia ada bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, jadi lengkap juga buku petunjuknya. Nanti kita singkirin dulu, ada apa lagi. Nah, dia kasih screen protectornya juga nih guys, jadi dikasih dua lagi, lengkap banget. Dan di unitnya sendiri kayaknya kalau sepintas saya lihat ini udah terpasang juga nih screen protectornya, jadi kita komplit dapat 3. Terus dia ada stiker high res audio dikasih 2 nih, lumayan. Yo, ini ada e-gift card, yaitu kupon vote diskon dari Hidis untuk pembelian berikutnya sebesar 10% off. Dan dia ada kayak kertas bahwa ini sudah pas dari quality check. Oke, segitu aja isi dari paket pembeliannya. Kita beresin dulu, kita mau buka ininya. Oke, ya, sekarang ini dubnya kita buka. Saya taruh dulu silicone case-nya. Siap guys, kita akan buka sekarang. Oke. Wow, keren banget guys, small dub-nya dari Hidis AP80 Pro, segenggaman tangan ya guys. Dan dia ada nice touch nih, di bezelnya dikasih warna ungu gitu, jadi nggak polos all black. Nice touch banget di ininya, volume wheel-nya. Nah, dia di belakangnya udah dikasih screen protector juga ya, jadi screen protectornya udah double atas bawah. Oke, saya akan coba cas dulu sampai penuh. Nanti kita akan review detailnya mengenai fitur-fitur yang ada di AP80 Pro ini beserta perbandingannya dengan dub lain yang saya punya. Oke, stay tune terus guys, saya akan kembali lagi. Oke guys, kali ini nyambung lagi tentang review saya Hidis AP80 Pro. Jadi dubnya sendiri saya udah cas full ya guys, dan saya juga sempat udah bermain-main dengan
HIDIS HP80 Pro ini untuk memberikan gambaran kepada kalian mengenai karakter suaranya. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, kita bahas dulu mengenai penampilan fisiknya. Jadi kemarin seperti yang saya bilang kan kita dapat screen protector ada 2 tuh guys. Ternyata memang layarnya ini dilapisi screen protector untuk depan belakang. Ya, jadi mereka mengasih cadangan 1 set lagi untuk depan belakang ini. Oke, kita akan bahas mengenai penampilan fisik. Jadi kalau di atas dia polos ya guys, tidak ada jack atau apa-apa. Di sisi kanan dia ada volume wheel dengan nice bezel yang seperti saya bilang kemarin, ada warna ungunya nih, jadi nggak polos, jadi hidup ya guys. Dan dia juga ada tombol-tombol kecil ini, dia ada untuk play pause seperti biasa dan untuk fast forward dan rewind ya guys. Nah kalau untuk di sisi bawah dia ada 3, dia ada jack headphone 3,5 mm dan dia ada untuk Type C. Dia ini untuk cas, bisa untuk USB storage, USB dock dan segala macamnya. Dan dia di sini juga ada jack balance guys. Ya betul. Jadi DAP Semungil ini dia juga menganut ada jack balance-nya guys. Jack 2,5 mm. Dan di sisi kirinya dia hanya ada 1 slot untuk micro SD. Kalau klaim dari bukunya sih dia bisa swap sampai 512 GB micro SD-nya, jadi luas banget ya kalau kalian mau pakai storage-nya sampai ke sana. Kalau di bagian belakang dia kayak lapisan kaca gini ya. Sayangnya dengan screen protector ini jadi ada kotor karena bisa ngecek-ngecek tangan nih guys. Jadi dia ada logo HIDIS-nya dan dia ada tulisan HP80 Pro-nya. Kalau menurut saya sih dari sisi bentuk cakep banget guys, elegan banget bentuknya, mungil. Jadi kalau kemarin kita dapat silikonnya, saya rasa cukup bagus ya sebagai protektor DAP kita. Cuma dari sisi ininya sih jadi kelihatan agak murahan aja sih. Jadi lebih elegan kalau polos begini, tapi tentunya demi proteksi lebih saya tetap akan memakai silikon case ini. Jadi di luar silikon case ini sebenarnya dia ada leather case, tapi kita harus beli terpisah. Itu harganya sekarang sih lagi diskon kayaknya, sekitar 160.000 dari harga aslinya sekitar 250-300. Cuma banyak yang komplain saya lihat di reviewan leather case-nya karena dia membuat volume wheel-nya ini susah diputar. Jadi saya jadi agak ragu-ragu sih untuk ambil leather case-nya. Sedangkan kalau pakai silikon case ini nyaman-nyaman aja sih, tidak mengganggu pemutaran volume wheel ini. Oke. Jadi itu tergantung selera kalian kalau mau nambah leather case-nya. Oke, sekarang kita nyalain DAP-nya ya guys. Relish Music Beauty in Details katanya, logo dari HIDIS. Jadi untuk waktu loading time-nya sendiri nggak terlalu lama. Seperti kalian lihat, kita langsung disambut dengan icon-icon besar ya untuk menunya. Jadi menurut saya ini penting banget, karena dengan DAP Semungil ini kita pasti mesti mengoperasikannya dengan jari-jari kita yang lumayan besar. Jadi kita butuh yang icon-iconnya yang gampang kita sentuh ya guys. Jadi mereka sudah memikirkan hal itu, dan mereka menyediakan icon-icon yang cukup besar dan sehingga kita nyaman untuk melakukan operasinya. Jadi untuk menunya sendiri, menu utamanya terdiri dari 2 bagian ya. Seperti yang kalian lihat, kita ada player, ada tombol FM radio, ada step counter, ada Bluetooth. Kalau kita geser ke kanan, kita masih ada book untuk baca e-book di sini ya guys. Dan ada sistem settings dan ada about. Cukup simple, minimalis. Jadi memang lebih baik begitu sih kalau saya bilang di DAP-DAP mungil gini, yang menu-menunya simple aja, yang penting gampang pengoperasiannya. Nah kalau kalian lihat, ternyata dia layarnya juga nggak full guys. Dia tuh bezelnya rada tebal di sisi kanan ini. Mungkin dia karena menganut di sini ada volume wheel dan tombol-tombol play pause segala macam, jadi dia bezelnya di sini untuk menutupi tombol-tombol ini di belakang komponennya. Sedangkan yang lainnya sih tipis, jadi dia walaupun secara layout portrait ya, tapi dia nggak full layarnya sampai ke samping. Oke, dari sisi operating software-nya sendiri, kebetulan HIDIS ini memakai dari Hibi operating system, jadi otomatis menu-menunya kurang lebih mirip dengan Hibi ya guys, karena sama, mereka memakai operating system dari Hibi juga. Jadi mereka lengkap juga, ada MSAB yang secara trademark dari Hibi punya player ya. Jadi dia bisa mengubah tonality dari suatu DAP, baik itu menjadi warm, netral maupun bright. Dari sisi menu player musiknya sendiri,
gampang banget, menunya simple. Di sini kita langsung disambut list lagu ya. Jadi kalau kalian mau pilih all files segala macam, tinggal pilih. Bisa kalian pilih dari micro SD ataupun dari USB storage. Jadi kalian tinggal colok USB kalian yang USB Type C ya. Jadi bisa baca USB storage langsung. Di sini kita juga ada menu favorit dan di sini ada menu now playing. Jadi very simple, gampang banget. Di sini juga seperti standar ya, ada album segala macam. Kita coba satu lagu. Nah, dia akan putar. Jadi now playingnya di sini dan dia mestinya muncul album art di sini kalau dia kompatibel. Tapi biasanya kalau dengan Hibi ya, pengalaman saya dari dulu pakai Hibi R6 juga kadang-kadang album artnya suka bermasalah kalau di Hibi OS untuk menampilkan. Jadi benar-benar mesti pas resolusi album artnya baru dia bisa nampakin dengan jelas album artnya. Jadi nanti kita coba lihat yang mana kira-kira bisa nampilin yang paling bagus ya. Karena secara ini sih sebenarnya kelihatan, cuma pas di sininya, nah kayak begini nih album artnya. Keren. Full satu layar dengan menu pengapasiannya di bagian bawah ya guys. Jadi dia ada seperti biasa, kita bisa shuffle, repeat. Menunya di sini, kita di sini juga ada play pause. Kita ada juga fast forward dan next-nya. Di sini juga kita bisa ada menu tambahan. Kita ada list now playing, ada add to playlist, ada equalizer, view album, properties, dan delete. Dia juga benar-benar minimalis ya guys. Nah, kalau kalian dari menu player ini, kalian juga bisa tarik ke atas nih, scroll up. Nah, dia ada menu cepatnya juga nih guys. Dia ada menu Bluetooth di sini. Dia ada menu untuk ngatur gain. Saya coba fokusin ke dekat kamera ya, biar kalian kelihatan. Jadi dia ada menu Bluetooth, dia ada menu gain. Di sini bisa low atau high, ada USB drive. Nih, bisa kalian atur USB mode-nya itu storage, audio, atau dock. Jadi, di satu sisi dia juga ada ini, line out mode. Jadi bisa langsung kalian ubah dari jack 3,5 mm-nya, mau model headphone out atau line out. Tapi tentunya kalian mesti hati-hati ya. Kalau dengan line out, pasti langsung volumenya langsung di setel 100%. Hati-hati bisa jebol di headphone kalian. Di samping itu quick menunya jadi juga ada pengaturan brightness-nya di sini ya. Bisa kalian redupin langsung, intuitif banget, dan kalian juga bisa naikin volume dari quick menu ini. Ada volume dan play pause segala macam, lengkap sih kalau menurut saya. Nice touch banget, enak banget pakainya. Jadi untuk menunya seperti tadi, dan dia juga seperti yang tadi saya bilang ada menu khas dari Hibi, dia ada MSAB. Kalian bisa atur overall temperature dari DAP kalian mau warm atau cenderung ke bright, bass extension, bla bla bla. Dia ada 8 poin di sini biasanya, makanya disebut Magic 8 Ball dari trademark Hibi-nya sendiri. Oke, itu menu musiknya. Di sini juga kita ada menu FM radio. Seperti biasa, kalian harus colok ya jack-nya ke 3,5 mm baru radionya bisa jalan. Dan kalian di sini juga bisa nyimpan memori radio yang sering kamu dengar. Jadi kamu bisa simpan memorinya dan bisa langsung putar FM radio yang kalian favoritkan. Itu dari menu FM radio, saya bilang nice touch banget. Di sini juga kita ada menu step counter. Jadi menu ini adalah berfungsi untuk olahraga ya guys. Jadi menghitung langkah yang kalian lakukan. Tapi terus terang kalau bagi saya sih ini terasa kurang berguna ya. Karena rata-rata kita sekarang, zaman sekarang sudah menggunakan HP smartphone, which is di HP kita juga ada menu Smart Health nih, jadi step counter udah tercover di sana semua. Tapi ya ini nice touch, kalau kalian mau bawa DAP mungil ini untuk olahraga pas banget. Kalian bisa menggunakan ini untuk menghitung step counter kalian. Di sini juga ada menu Bluetooth, jadi kita bisa langsung on-in, langsung bisa jelas ya. Ada Hibi Link juga ya. Jadi kalian bisa install di smartphone kalian apps-nya Hibi. Untuk pengaturannya sendiri, kalian bisa langsung mengatur DAP kalian melalui HP kalian. Dia ada Hibi Link juga seperti standar yang ada di operating system Hibi, biasanya ada semua. Di sini juga untuk
quality Bluetooth-nya dia juga udah LDAC ya, paling tingginya. Ada aptX, AAC, SBC. Jadi menunya untuk koneksinya variatif, bisa mengkoneksikan dengan gear Bluetooth kalian apa aja. Oke, di sisi booknya dia ada untuk baca e-book, tapi terus terang saya belum tentu kepake ya, karena ini layarnya cukup kecil. Belum tentu kita bisa baca semuanya di sini ya. Nah, terus di sini ada about. Biasa dia ada untuk scan di Facebook dan untuk officialnya di Weibo ya. Kita bisa langsung ada QR code-nya, kalian bisa scan dari HP kalian. Terus di sini kita masuk system setting. Di sini dia ada language, kita bisa pilih language-nya apa aja. Kalau untuk Melayu sih nggak ada ya. Jadi dia paling normal sih Inggris yang biasa kita pakai itu ada. Terus musik database-nya juga kita bisa atur mau update manual atau auto, dia bisa ada di sini. Untuk brightness-nya juga kita bisa atur ya guys. Backlight time juga kita bisa atur, kapan layarnya redup segala macam kita bisa atur di sini. Ada color theme-nya guys, seperti HibiOS lainnya kita bisa atur. Tapi kalau saya themesnya sih normal aja, black polos begini. Font size yang penting. Di dap Semungil ini, terus terang fungsi font size berguna banget. Kita bisa atur ukuran hurufnya di small, middle, atau large. Jadi kalau mata kalian agak bermasalah ya, maaf, kalian bisa atur di fontnya large. Kalau di saya cukup di middle, kalau small menurut saya terlalu kecil. USB mode seperti yang tadi saya bilang, bisa ada storage, audio, sama dock. Terus button operationnya kita bisa lock. Time settingnya juga kita bisa setel ya guys. Ada adjust date clock display, adjust clock time, idle timer juga oke. Sleep timer kita juga bisa matiin otomatis ya. Kalau kalian mau dengerin sampai tidur, kalian bisa putus sleep timer agar dia langsung auto off. Ada standby, inline remote, ada recording steps di pedometer tadi ya. Kalau kita mau langsung rekam step-step kita, dia ada lock volume node. Ada screensaver setting juga nih guys. Jadi kalian maunya pada saat keadaan diam mau nampilin album cover atau dynamic cover itu bisa diatur gitu. Itu dari sisi menu-menunya ya. Kalau saya bilang cukup lengkap. DAP Semungil ini sudah dibekali dengan dual DAC ya. Makanya di situ dia ada jack balance. Oke banget kalau menurut saya. Nanti kita akan coba bandingkan dengan small DAC lain yang saya punya, yaitu Hibi R2 dan juga Sunlink Q1. Gimana komparasi Hidis AP80 Pro ini terhadap dua DAP small DAP lainnya yang saya punya. Kita saksikan terus. Nanti kita akan lanjut dengan komparasi DAP-DAP yang saya punya lainnya.